Kalau kita mendengar peran antara dua negara, pasti gak kalah sayang sama satu negara ini yang selalu ikut campur dalam peran tersebut. Bukan negara apa lagi kalau bukan Amerika. Ya, negara ini adalah satu-satu negara yang suka ikut campur urusan negara lain. Tapi, kalau kita pikir-pikir sih, seberapa ya powernya Amerika? Dan kenapa sampai sekarang dunia masih mengakui Amerika sebagai negara adidaya? Untuk menjawab rasa penasaran ini, mari kita lihat di video ini. Amerika adalah sebuah negara yang termasuk negara muda karena baru merdeka pada tahun 1776. Sebelum Amerika berdiri sebagai sebuah negara, mereka juga dijajah oleh bangsa Eropa. Dan bangsa Eropa yang pertama kali menemukan benua Amerika adalah seseorang dari Spanyol yang bernama Christopher Columbus pada tahun 1492. Setelah menemukan benua Amerika, Christopher Columbus langsung mengklaim bahwa benua itu milik Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang berada di Spanyol. Ya, kita bisa bilang kalau si Christopher ini suruhan ratu dan raja untuk mencarikan dunia baru agar mereka bisa memperluas wilayah kekuasaannya. Di saat itu bangsa Eropa benar-benar udah maju dan di masa kepuncakannya. Mendengar Spanyol berdarat di benua Amerika, tiga negara ini, Inggris, Prancis, dan Spanyol juga gak mau kalah. Mereka mengirimkan pasukannya untuk pergi ke sana agar mereka juga bisa memperluas wilayah koloni mereka. Dan akhirnya tiga negara itu juga mendarat di benua Amerika dan mereka saling memperebut wilayah. Setelah melalui beberapa dekade, Amerika juga membentuk pasukan yang dipimpin oleh George Washington untuk melawan kerajaan Inggris. Dan mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Dan akhirnya Amerika berdiri sebagai sebuah negara pada tanggal 4 Juli 1776 dan George Washington sebagai presiden pertama Amerika. Tapi, Amerika kan baru merdeka pada tahun 1776, sedangkan bangsa Eropa sudah maju dan di masa kepuncakannya sebelum Amerika merdeka. Bagaimana bisa Amerika menjadi negara adidaya sekarang? Faktor yang membuat Amerika menjadi power karena setelah merdeka pada tahun 1776, Amerika hanyalah sebuah negara yang dengan wilayah kecil. Dan untuk memperluas wilayahnya, mereka melakukan ekspansionis ke barat yang disebut Manifest Destiny pada abad ke-19, yang dimana dimaknakan bahwa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Amerika untuk memperluas wilayahnya ke barat. Dan karena itulah Amerika mulai memperluas wilayahnya dengan cara berperang melawan orang pribumi untuk memperluas wilayah mereka. Dan mereka berhasil memperluas wilayahnya dengan ekspansionis tersebut. Dengan ekspansionis tersebut, Amerika berhasil menjadi negara dengan luas terbesar ketiga di dunia. Setelah memperluas wilayahnya, Amerika gak mau ikut campur urusan negara lain. Mereka hanya fokus pada kestabilan negerinya saja, sekitar ratusan tahun, seperti negara-negara yang ada di Eropa yang berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama. Amerika malah memilih untuk netral saja, yang dimana di saat itu Amerika dipimpin oleh Presiden Woodrow Wilson. Setelah mengisolasi diri selama ratusan tahun untuk hanya fokus pada kestabilan negerinya, malah ada sebuah kejadian yang membuat Amerika harus terlibat kembali dalam perang antara negara dan negara. Bukan perang apa lagi kalau bukan Perang Dunia Kedua, yang dimana Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Itu membuat Amerika harus terlibat kembali dalam Perang Dunia, dan pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh Amerika. Faktor lain yang membuat Amerika makin power ketika Perang Dunia Kedua berakhir, yang dimana Amerika malah berdiri kokoh tanpa keruntuhan. Seperti negara-negara yang ada di Eropa yang runtuh karena akibat perang, seperti Jerman dengan sekutunya yang tergabung dalam blok poros, Italia, Hungaria, dan Jepang. Dan kalau kita bandingin dengan Amerika hanya rugi kecil saja karena mereka hanya diserang oleh Jepang di pangkalan militernya di Pearl Harbor, Hawaii. Itu pula jauh dari Amerika, itu berada dalam samudra. Dan karena itulah Amerika mulai berkembang dalam bidang ekonomi, politik, dan ideologi. Apalagi setelah revolusi industri muncul, itu justru membuat Amerika makin berkembang dalam bidang ekonomi, yang dimana Amerika mulai melampaui Inggris di bidang ekonomi pada tahun 1872 dengan produksi seperti batu bara, minyak bumi, basa, industri, dan manufaktur. Dan faktor yang membuat Amerika diakui dunia sebagai negara adidaya karena
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara yang mampu bersaing dengan Amerika itu hanyalah Uni Soviet. Karena Uni Soviet juga adalah negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Tapi karena Uni Soviet dan Amerika beda ideologi, akhirnya muncullah perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Tapi setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, itu justru menandakan bahwa Amerika adalah satu-satu negara yang maju sebagai negara adidaya di dunia. Tapi teman-teman setuju nggak kalau Amerika adalah negara adidaya? Dan apakah dia akan memegang sebagai negara adidaya ke depan? Tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian.